Perkenalkan, nama saya Ana Rehulina Barus, NIM 860422308 dari UT Padang. Hari ini saya akan memperlihatkan simbiosis antar makhluk hidup di lingkungan sekitar saya. Dalam suatu ekosistem selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat disebut simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya yang sering disebut dengan inang dirugikan. Berikut adalah contoh simbiosis parasitisme. Lalat dengan sayur-sayuran yang dijual di warung. Lalat mendapat keuntungan dari memakan sayur-sayur tersebut, sedangkan sayur-sayur tersebut dirugikan dan menjadi cepat busuk. Selain itu, lalat juga mengalami simbiosis parasitisme dengan manusia, di mana lalat hijau yang hinggap di sampah akan menjadi sumber penyakit jika lalat hinggap di makanan kita. Selanjutnya ada hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan. Ulat yang memakan daun juga merupakan simbiosis parasitisme. Juga ada hama yang menyerang daun, kutu pada kucing dan anjing yang merupakan parasit bagi inangnya, dan cacing tambang yang dapat masuk ke tubuh manusia menyebabkan penyakit cacingan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Berikut contohnya. Tanaman epifit yang menumpang hidup di pohon-pohon berikut, seperti ada tanaman paku dan lumut. Lalu ada burung yang membuat sarangnya di pohon, di mana burung diuntungkan dengan adanya sarang atau tempat tinggalnya, sementara pohon tidak dirugikan sama sekali. Juga tampak ada semut yang berjalan di pohon, di mana semut boleh lewat dan pohon itu tidak dirugikan. Lalu ada bunga telang yang menjalar di bambu, di mana bambu masih dapat tumbuh dengan subur dan tidak dirugikan. Terakhir ada hubungan komensalisme antara cicak dan manusia. Kenapa komensalisme? Karena cicak diuntungkan mendapat tempat tinggal dan makanan, sedangkan manusia sebenarnya tidak terlalu diuntungkan karena cicak memang memakan nyamuk tapi manfaatnya kecil dan tidak pasti. Yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, di mana dua spesies makhluk hidup yang hidup bersama, keduanya saling mendapatkan keuntungan. Berikut adalah contohnya. Antara lebah dengan bunga pada pohon mangga, bunga yang berwarna-warni di taman, serta ada bunga kembang sepatu yang dibuahi oleh lebah, dan lebah juga diuntungkan dan mendapat nektar dari bunga tersebut. Antara kucing dengan manusia, di mana kucing diuntungkan dengan mendapat makanan dan tempat tinggal, manusia juga diuntungkan dapat bermain bersama hewan peliharaan kucing tersebut. Lalu antara anjing dan manusia, anjing juga dirawat, mendapat makanan dan tempat tinggal, manusia diuntungkan dengan dijaga rumahnya. Terakhir, mutualisme antara tanaman dengan manusia. Tanaman diuntungkan karena kita rawat, kita sebagai manusia juga diuntungkan dengan mendapatkan pasokan oksigen. Nah, itulah tadi simbiosis antar makhluk hidup yang saya temukan di lingkungan saya. Memang masih banyak simbiosis yang lainnya, namun pada hasil pengamatan hari ini, itu saja yang saya dapat jumpai. Sekian dan terima kasih.